Malam itu, Dewi dikejutkan oleh ketukan pelan di pintu rumahnya. Saat dibuka, adiknya, Rani, berdiri di depan teras dengan wajah pucat dan tubuh basah seperti baru pulang dari tempat jauh. Dewi lega karena sudah 3 hari Rani hilang kontak. Tapi, beberapa jam kemudian, sebuah telepon dari rumah sakit membuat dunia Dewi runtuh. Mereka memberitahu bahwa Rani ditemukan meninggal sore tadi, dan jenazahnya belum pernah meninggalkan rumah sakit. Jadi, siapa yang pulang ke rumah Dewi malam itu? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget, jadi tonton sampai habis. Malam itu Dewi duduk sendirian di ruang tamu. Hujan turun pelan tapi suaranya bikin rumah terasa makin sepi. Lampu ruang tamu redup, dan sejak sore perasaannya memang tidak enak. Seperti ada sesuatu yang mau terjadi. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Bukan ketukan orang yang kuat, tapi seperti seseorang yang kehilangan tenaga. Dewi langsung merinding. Ia berdiri dengan langkah hati-hati, membuka pintu sedikit, dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Adiknya, Rani, berdiri di teras dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan matanya kosong seperti habis menangis lama. "Mbak, aku pulang," katanya pelan. Suaranya datar, tidak seperti biasanya. Dewi kaget sekaligus lega, karena sudah 3 hari Rani hilang kontak. Tapi ada sesuatu yang tidak normal. Cara berdirinya, cara menatapnya, semua terasa janggal. Meski begitu, karena rasa rindu, Dewi hanya bisa bilang, "Masuk, Ran." Tanpa banyak bicara, Rani melangkah masuk dengan gerakan yang aneh, membuat Dewi makin gelisah. Malam itu, sesuatu yang mengerikan baru saja dimulai. Rani duduk di sofa dengan posisi tubuh yang kaku, seperti orang yang sedang menahan diri. Punggungnya lurus tidak wajar, dan tangannya diletakkan rapi di paha tanpa bergerak sedikit pun. Dewi mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan teh hangat, tapi Rani hanya menggeleng pelan tanpa menatap. Yang membuat Dewi tambah bingung, sejak masuk rumah tadi Rani tidak menyentuh apapun. Tidak menyentuh gagang pintu, tidak memegang meja, bahkan ujung sofa pun tidak ia sentuh. Seolah ia benar-benar menghindari kontak dengan dunia di sekitarnya. Setiap kali kilat menyambar dari luar jendela, wajah Rani terlihat semakin pucat. Bukan pucat seperti orang capek, tapi pucat seperti tidak punya darah. Dewi mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia duduk di seberang adiknya sambil memperhatikan gerak-geriknya. "Ran, kamu kenapa?" Akhirnya Dewi bertanya, suaranya pelan tapi jelas menunjukkan kekhawatiran. Rani menoleh dengan gerakan sangat lambat. Mata kosongnya menatap lurus, dan ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat Dewi merinding tanpa alasan. Dewi menuju dapur untuk mengambil makanan karena merasa Rani terlihat lemah. Saat membuka kulkas, tiba-tiba terdengar suara isakan pelan dari arah pintu belakang. Suaranya bukan tangisan biasa, lebih seperti seseorang yang menahan rasa sakit, tersendat, dan tercekik. Suara itu membuat Dewi langsung berhenti bergerak. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap pintu dapur yang berayun sedikit, padahal semua jendela tertutup rapat. Dengan langkah perlahan, Dewi mendekati sumber suara. Semakin dekat, isakan itu terdengar lebih jelas, seperti ada seseorang yang bersembunyi tepat di balik pintu. Baru ia ingin menyentuh gagang pintu, terdengar langkah pelan di belakangnya. "Mbak, jangan ke sana." Suaranya datar, tapi nadanya seperti peringatan keras. Dewi menoleh dan melihat Rani berdiri di ambang dapur. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, tapi justru terlalu tenang, seolah ia tahu apa yang sedang menangis di balik pintu itu. Mata Rani tidak berkedip, membuat Dewi semakin yakin bahwa malam itu ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar suara tangis. Saat Dewi kembali ke ruang tamu, udara di dalam rumah berubah drastis. Suhunya turun begitu cepat sampai membuat kulitnya seperti ditusuk jarum. Rumah itu tidak pakai AC dan semua jendela tertutup.
tapi dinginnya terasa tidak wajar, seperti udara dari ruang kosong yang tidak pernah tersentuh matahari. Rani masih duduk di sofa, tapi napasnya pelan sekali, hampir tidak terdengar. Dewi mendekat dengan rasa takut yang sulit ia jelaskan. "Ran, kamu sakit ya?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Rani baru menoleh setelah beberapa detik, dengan gerakan lambat seperti butuh tenaga besar hanya untuk memutar kepala. "Aku cuma mau bilang sesuatu," ucap Rani lirih. "Tapi nanti saja, kalau Mbak sudah siap." Kalimat itu membuat bulu kuduk Dewi berdiri. Ia tidak tahu apa yang dimaksud, tapi sorot mata Rani membuat perasaannya campur aduk antara cemas, takut, dan penasaran. Ruang tamu terasa semakin suram, seolah lampu perlahan kehilangan cahayanya. Malam itu, Dewi merasa dirinya bukan hanya bersama adiknya, tapi dengan sesuatu yang lain juga. Tanpa sadar, Dewi tertidur di sofa karena kelelahan menahan rasa takut. Ia tidak tahu berapa lama ia terlelap, tapi tiba-tiba ia terbangun oleh suara berisik dari arah kamar Rani. Suara itu seperti lemari digeser pelan, atau pakaian yang jatuh dari gantungan. Dalam kondisi setengah sadar, Dewi meraih ponselnya. Layarnya menyala dan angka jam yang muncul membuat jantungnya mencelos. 02.33 pagi. Waktu yang sering disebut orang sebagai jam paling rawan untuk kejadian aneh. Suara dari arah kamar Rani kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Dewi berdiri dengan tubuh lemas, berjalan menuju kamar itu sambil berusaha menenangkan napasnya. Ketika ia sampai di depan pintu, ia melihat pintunya terbuka sedikit, seperti ada yang baru saja masuk, padahal Rani tidak pernah bergerak dari sofa sejak tadi. Dengan hati-hati, Dewi mendorong pintu itu. Kamar Rani gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari sela tirai. Di tengah lantai, pakaian-pakaian Rani berserakan. Bukan seperti dilempar orang, tapi seperti dicabut dari tubuh tanpa dilepas satu-satu. Kancing baju masih tertutup, resleting celana masih naik. Semuanya utuh seolah tidak pernah dipakai manusia. Dewi merasa tenggorokannya kering. "Ran," panggilnya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara lemari yang berayun pelan, padahal tidak ada angin sama sekali di dalam kamar. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dewi melangkah mundur, tiba-tiba sadar bahwa sejak suara pertama muncul, ia tidak mendengar langkah kaki manusia, hanya suara benda yang bergerak. Saat ia kembali ke ruang tamu, jantung Dewi seakan berhenti. Rani tidak lagi duduk di sofa. Rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, Dewi benar-benar merasa dirinya tidak hanya sedang mencari adiknya, tapi sedang dikejar oleh kebenaran yang tidak siap ia dengar. Dewi menahan napas ketika sampai di ruang tamu. Rani berdiri menghadap dinding. Tubuhnya kaku seperti sedang memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat. Lampu ruang tamu menyala, tapi sudut tempat Rani berdiri tampak lebih gelap dari bagian lain, seolah cahaya enggan mendekat. "Ran," panggil Dewi pelan. Tidak ada reaksi. Dewi memberanikan diri mendekat. "Kamu kenapa? Kamu bikin kakak takut dari tadi." Rani tiba-tiba berbisik tanpa menoleh. "Aku tidak sendiri, Mbak." Kalimat itu membuat lutut Dewi melemas. Ia menatap sekeliling ruangan, tapi tidak ada siapapun. Meski begitu, hawa dingin terasa lebih kuat, dan ada sensasi seperti seseorang berdiri di antara mereka meski tidak terlihat. Dengan suara gemetar Dewi bertanya, "Kamu barusan di kamar kamu? Aku dengar suara dari sana." "Aku nggak kemana-mana," jawab Rani datar. Masih menghadap dinding. Tidak ada gerakan, tidak ada napas yang terdengar. Dewi mulai sadar, apapun yang ada di kamar tadi, jelas bukan adiknya. Dan sekarang, ia tidak yakin sosok yang berdiri di depannya benar-benar Rani atau sesuatu yang mengikuti adiknya pulang malam itu. Ponsel Dewi tiba-tiba bergetar di meja. Getarannya keras, memecah kesunyian ruang tamu yang sejak tadi sudah membuat Dewi hampir tidak bisa bernapas. Ia mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar,
Nama penelepon yang muncul membuat seluruh tubuhnya dingin. Rumah sakit daerah. Dengan ragu, Dewi mengangkat panggilan itu. Suara perawat di seberang terdengar terburu-buru, seperti baru saja menghadapi sesuatu yang kacau. "Mbak Dewi, kami harus sampaikan kabar penting tentang adik Mbak Rani." Degupan jantung Dewi langsung naik. Ia melirik sosok Rani yang masih berdiri menghadap dinding. "Iya, kenapa?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Perawat itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Adik Mbak ditemukan kecelakaan sore tadi. Kondisinya parah dan kami minta maaf. Rani meninggal menjelang maghrib." Dewi spontan memotong, suaranya meninggi. "Tidak, adik saya ada di rumah. Dia ada di depan saya sekarang." Hening. Perawat itu terdengar bingung, bahkan takut. "Mbak, jenazah Rani masih ada di ruang perawatan. Dia tidak mungkin ada di rumah." Ponsel hampir jatuh dari tangan Dewi. Ia menoleh perlahan ke arah Rani. Sosok itu masih berdiri diam. Tapi kini, suasana di ruangan berubah total, lebih dingin, lebih menekan. Dan Dewi sadar apapun yang berdiri bersamanya malam itu bukan lagi adiknya yang masih hidup. Dewi menutup telepon dengan tangan gemetar. Napasnya tersengal karena panik. Perlahan ia menoleh ke arah pintu ruang tamu. Di sana, Rani berdiri menatapnya dengan ekspresi datar, seakan sudah tahu pembicaraan tadi. "Mbak sudah tahu ya?" Suaranya pelan, tapi jelas terdengar di tengah keheningan. Dewi mundur beberapa langkah, tubuhnya lemas. "Kamu, ini apa? Kamu siapa?" Suaranya pecah antara takut dan bingung. Rani melangkah mendekat tanpa suara, gerakannya terlalu halus untuk manusia hidup. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bunyi lantai berderit. "Aku pulang bukan buat nakutin Mbak," ucap Rani lirih. "Aku pulang karena aku nggak mau Mbak dengar kabar itu dari orang lain." Dewi merasa dadanya sesak, tapi ia tidak bisa bergerak. Wajah Rani tampak semakin pucat. Bahkan bagian bawah matanya mulai menghitam seperti memar. Suasana rumah berubah terasa sempit, seakan dinding ikut mendekat. "Ran, kalau kamu beneran Rani, kenapa kamu bisa di sini?" tanya Dewi dengan suara hampir hilang. Rani menatapnya lama sebelum menjawab, "Aku cuma dikasih waktu sedikit buat bilang perpisahan." Malam itu, rasa takut dan rindu bercampur jadi satu, membuat Dewi tidak tahu apakah ia harus lari atau mendekat. Rani duduk kembali di sofa, tapi kali ini gerakannya tidak lagi seperti tadi. Ia terlihat semakin memudar. Sinar lampu yang mengenai tubuhnya tidak memantul seperti orang normal, tapi justru menembus sebagian kulitnya. Dewi berdiri kaku, tidak berani mendekat, tapi juga tidak sanggup menjauh. "Aku cuman punya satu permintaan sebelum aku pergi," ucap Rani pelan. Suaranya terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. "Tolong, jangan biarkan Mama lihat aku di rumah sakit. Jangan biarkan beliau lihat kondisi tubuhku setelah kecelakaan itu." Dewi menutup mulutnya, menahan tangis yang sejak tadi ia tahan. "Ran, kamu kenapa harus ngomong kayak gitu? Kamu bikin Mbak nggak kuat." Rani menunduk. "Mbak orang pertama yang aku pikirkan. Aku pulang cuma untuk memastikan Mbak siap. Aku tahu Mbak pasti bakal kaget kalau dengar aku meninggal dari orang lain." Suasana ruang tamu makin berat. Udara semakin dingin sampai Dewi bisa melihat embusan napasnya sendiri. Rani menghela napas pelan, memandang kakaknya dengan mata yang tampak melemah dan semakin kosong. "Aku minta maaf kalau kehadiranku malam ini bikin takut, tapi ini satu-satunya cara supaya aku bisa pamit." Perkataan itu menusuk hati Dewi lebih dalam daripada rasa takut yang ia rasakan sepanjang malam. Ia sadar, waktu Rani tidak banyak lagi. Tubuh Rani mulai berubah di depan mata Dewi. Dari ujung kakinya, perlahan memudar seperti asap yang tersapu angin. Dewi langsung maju dan berusaha meraih tangan adiknya. Tapi tangannya justru menembus tubuh Rani tanpa menyentuh apapun.
Sensasi itu membuat Dewi tersentak dan hampir jatuh. "Jangan pergi dulu, Ran. Aku belum siap." Suara Dewi pecah penuh panik dan putus asa. Untuk pertama kalinya malam itu, Rani tersenyum. Senyum hangat yang sudah lama tidak Dewi lihat sejak mereka kecil. Senyum yang terasa sangat manusiawi, berbeda dari wajah kosongnya sepanjang malam. "Makasih, Mbak. Udah jadi rumah terakhirku malam ini," ucapnya lembut. Cahaya lampu di ruang tamu berkedip pelan, lalu suasana berubah semakin sunyi. Dalam hitungan detik, seluruh tubuh Rani hilang sepenuhnya. Tidak ada suara, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan yang membuat ruangan terasa lebih kosong dari sebelumnya. Dewi berdiri terpaku. Air matanya mengalir tanpa bisa ia hentikan. Rumah kembali pada suhu normal, tapi hawa dingin yang tadi memenuhi ruangan masih tertinggal, seperti jejak terakhir kehadiran seseorang yang datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, Dewi sadar satu hal. Ketika seseorang yang kita sayangi benar-benar pergi, yang tertinggal hanyalah keberanian untuk menerima. Pagi harinya, Dewi memberanikan diri ke rumah sakit untuk memastikan semuanya. Namun saat melihat data pasien, ia justru menemukan sesuatu yang membuatnya lemas. Rani tidak pernah dibawa ke rumah sakit manapun malam sebelumnya. Nama Rani baru tercatat pagi itu setelah warga menemukan tubuhnya di depan rumah Dewi, tepat di teras tempat Rani pertama kali muncul. Dari situlah Dewi akhirnya mengerti. Yang datang malam itu bukan sekadar arwah pamit, tapi Rani yang berusaha pulang sebelum tubuhnya ditemukan orang lain. Hikmahnya, kadang cinta seseorang begitu besar, sampai mereka tetap berusaha kembali, meski dalam keadaan yang tidak lagi sama. Dan bagi kita yang ditinggalkan, tugas terberat adalah belajar merelakan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kisah seru dan misteri berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.